Kenapa futsal harus berangkat, baik putra maupun putri? Apa yang akan mau lo sampaikan? Peluang kita untuk ikut Piala Dunia itu cukup besar. Nah, untuk bisa membuat liga cewek bagus, mereka kan butuh jam terbang nasional, internasional. Sekarang gue tanya, kalau lu SEA Games saja lu nggak kirim, kapan ini pemain-pemain dapet jam terbang internasional? Lo pernah buka gak sih gaji lo? Gue itu nggak pernah digaji, Len. Jadi dibayar per turnamen. Lo tarkam dong. Tarkam. Semua gue bayar sendiri. Semua gue keluar sendiri, duit sendiri. Jadi kalau si anjing-anjing anak sekarang itu ngomong, lu mending diem aja. Karena prestasi gue tidak ada sampai detik ini masih belum diperbaiki. Runner up di AFF. Karena gue udah tahu gue nggak ada duit, nggak dibayar, gue nggak ada duitnya, gue lakukan itu. Untuk Merah Putih, paham? Dia sudah tidak lagi ada di dalam, tapi lu rela ya kalau tim yang ada nanti lebih berprestasi dari tim yang pernah lu bela. Harus. Ya, Harus. Itu yang gue tunggu justru. Baik pemirsa, inilah dia waktunya Japret. Halo Jebret Team, kembali lagi kita di Jebret Talks. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan sports personality yang gak perlu dikasih tahu lagi, tapi ini penting, genting, urgent, important, karena berkaitan dengan bidang yang dulu dia cintai. Saya gak tahu kalau sekarang dia masih mencintainya atau tidak, tentang futsal. Apalagi kalau bukan berita tentang akhirnya tim futsal putra diberangkatkan ke SEA Games, tapi tim futsal putri tidak diberangkatkan ke SEA Games dengan berbagai alasan. Dan ini diputuskan menurut berita oleh KOI tentunya. Justinus Laksana atau Coach Justin yang dulu selalu pegang futsal, kali ini khusus untuk ngomongin itu di hari ini. Jadi waktu itu kalau ada bilang Kemenpora salah dong Coach. Salah, itu KOI. Jadi di seluruh dunia itu ada yang namanya Olympic Committee internasional dan nasional. Kalau nasional itu KONI yang buat PON, kalau keluar itu KOI, Komite Olimpiade Internasional. Indonesia apa internasional? Internasional. Ya benar internasional. Ini mukanya aja pada pintar-pintar. Bukan Indonesia, internasional. Dan ini yang ternyata memberikan keputusan mana yang berangkat, mana yang tidak berangkat. Ya. Alasannya tentu saja berdasarkan pertimbangan apakah akan bisa berprestasi atau tidak berprestasi. Di compare juga mungkin dengan anggaran yang diperlukan, sehingga tentu perlu hitung-hitungan yang pas. Tapi ada satu statement lu di DPI yang sempat rame juga, karena lu mengatakan bahwa justru yang hampir punya hasil yang bagus, katakanlah dapat perak atau dapat perunggu, yang malah diinvest lagi supaya mereka bisa dapat emas, bukan justru yang emas malah diterusin lagi. Ya, terus kapan yang dapat perak dan dapat perunggu bisa dapat emas? Jadi ini sedikit curcol. Okay. Jadi masalahnya udah dari dulu, Len. Dari zaman gue masih inget ada sebuah event internasional, gue lupa internasional event apa, di mana kita juga tidak dilibatkan. Oke, di situ kita fight lagi. Lu kan tahu zaman gue di atas kertas gue pelatih, head coach. Ya. Cuman semua gue ngurus. Lu tahu sendiri kan itu. Nah, gue juga sempet ikut ngurus kiri kanan dan akhirnya kita berangkat. Nah, yang bikin gue agak aneh dulu kan nggak ada sosmed. Dulu gue nggak bisa curcol. Curcolnya cuman di lingkaran gue aja. Sekarang gue diberi kesempatan setelah berapa tahun untuk menjelaskan. Jadi gini, pendapat KOI atau KOI itu kan kalau nggak salah KOI-KONI di bawah Kemenpora kan. Pendapat mereka adalah ya mereka kirim tim yang berpeluang besar untuk mendapatkan medali emas. Berdasarkan track record-nya. Kalau itu oke, gue masuk akal. Sekarang pertanyaan gue, emang berapa biaya sih yang lu keluarkan untuk mengirim satu tim? Itu pengaruh dong dengan budget. Mungkin ada yang nggak tahu. Jadi di sana hotel, makanan itu kita gratis. Tapi kita udah bayar ke penyelenggara kali termasuk enggak. Itu jadinya. Setahu gue enggak. Setahu gue tuan rumah yang bayar itu semua. Nah, tuan rumah disubsidi sama Olympic Komite Internasional. Ya. Oke. Jadi IOC. Ya betul IOC. Jadi kita itu cuman bayar tiket doang. Untuk berangkatin. Doang. Makan di cover sana. Bukan cuma breakfast. No, all 3 kali makan.
Jadi lu masuk di sebuah kalau dulu gue kan 2 kali ke SEA Games kalau nggak salah, 2 kali ke Asian Indoor Games. Nah itu ya semua hotel, pokoknya penginapan entah itu bentuknya hotel atau kampus yang dibikin bareng-bareng. Pokoknya lu tidur nyaman, semua di provide, makanan berapa kali dijam-jamin ya, kan banyak negara. Jadi Indonesia makan siang jam 10 sampai ini ada tempatnya atau dikasih kupon atau whatever lah. Pokoknya semua lu di provide. Artinya dana yang lu keluar itu nggak begitu banyak. Satu, oke? Biar orang tahu, entar dipikir ya mungkin budgetnya kurang atau apa. Lu praktis bayar tiket doang. Kalau di futsal kan mungkin 14-16, ya let's say 25-30 orang lah. Kemana nih kita nanti? Vietnam kan? ya. Bukan Thailand ya? Bukan. Oh iya Vietnam. Vietnam. 20-30, let's say 30 orang. Dan ini kan bukan bisnis kelas. Kan Bukan. ekonomi semua. Bener, lagian bisnis kelasnya nggak muat. Ya, exactly. Dan artinya Cobalah kita kali. gue Vietnam berapa Sambil ya? cek nanti ke Vietnam itu let's say 5 jutaan 5 juta lah. kayak Bangkok lah. Ya. 150 juta doang. Pulang yang pergi. Lu pulang pergi. Dan kalau lu dapat apa-apa nggak dikasih bonus juga. Waktu zaman lu nih, ini masih curhat kan? Zaman gue. Setahu gue pernah dapat perak atau perunggu, lupa gue. Nggak pernah gue lihat bonus. Atau dikasih bonus cuman kita nggak ngelihat, bisa juga. Mungkin ya lu nya kan? nggak tahu. Mungkin. Tapi gue nggak pernah dapat bonus kalau keluar negeri. Berapa kali gue dapat medali dan kalau dikasih bonus itu dari manajernya. That's different. Yang makanya itu jangan-jangan juga lu nggak tahu kali kalau yang kayak penginapan segala tuh manajer udah cover. Enggak. Lu kan mungkin dikasih waktu untuk lu fokus, udah lu latih tim lu deh. No. Itu gue bilang, gue itu bukan head coach doang. Semua gue urus. Iya, bukan kenapa-napa karena emang nggak ada orang yang mau kan. Nggak ada yang mau. Mungkin nggak ada yang mau atau nggak apa, gue nggak ngerti lah. Pokoknya intinya gue selalu terlibat dalam ngurus. Jadi emang nggak ada. Nggak ada. Dan itu gue yakin bukan dari manajer. Kalau kita menang ini apa-apa dikasih pribadi. Tapi dari organisasi itu kita nggak pernah dapat. Itu satu. Kedua, apa yang mereka katakan sekarang soal yang dikirim hanya emas, itu dulu juga begitu. Sama. Sama. Pertanyaan gue, olahraga itu yang menjalankan siapa? Manusia. Emang ada manusia yang konstan prestasinya gitu, nggak ada turun-turunnya? Impossible, ya kan? Kalau lu punya olahraga yang perak terus atau perunggu terus, at least podium, which is futsal masuk kategori itu. Oke. Selalu podium. Kenapa lu tidak invest di olahraga ini agar mereka mendapatkan emas? Kalau lu sekarang hanya kirim, kalau gue nggak salah baca 17 cabang, kan lu pengen juga di masa depan kirim 30 cabang, bukan cuma 17. Kalau perlu semua cabang yang diselenggarakan kita kirim, ya kan? Nah, untuk bisa mengirim ke sana, untuk bisa mendapatkan 30 cabang yang berpotensi untuk mendapatkan emas, you have to do something, iya dong. Ya. Kalau lu nggak mau keluar duit bukan urusan lu lah, lu paksa FA-nya lah, PB-nya. Lu paksa PB-nya, ini berpotensi lo untuk jadi emas, tolong diatur dah bla bla bla. Nah, ini yang gue selalu bilang, lu harus invest di yang langganan silver dan bronze agar mereka punya potensi, agar mereka didorong lagi dengan fasilitas agar mereka bisa berprestasi untuk mendapatkan emas. Bukan malah nggak dikasih. Bukan malah nggak dikasih jam terbang. Sekarang cowok pergi, cewek enggak. Gue pertanyakan, gimana mereka bisa dapat jam terbang kalau cewek enggak pergi? Tapi ini coach, di luar dari kita masih ngomongin dulu kalau ternyata isunya biaya ya. Ini kan kita tadi ngomong kalau isunya biaya. Begitu ditetapkan, lu pasti ada uji coba. Uji coba perlu biaya juga. Misalnya uji cobanya nanti di luar negeri, perlu biaya juga. Equipment, siapa tahu nggak semua brand udah melirik futsal untuk disupport top tuto gitu dari atas sampai bawah. Ini kan masalah nego dari KOI ke PB, ke PSSI atau FFV. Guys, gue cuman bisa cover kalian tiket, gue daftarin kalian, semua kalian sendiri. It happens. Gue waktu ke Korea, gue masih inget di lokal nggak pernah kita dapat uji coba. Akhirnya di sana, gue deketin itu tim. Ini benar-benar kayak bukan surat. Iya, bukan. Jadi gue deketin, kan kita jauh-jauh hari datang, iya kan? Besok ngapain? Latihan? Yuk kita sparring. Ya. Iya.
Oke, kita sparring gitu. Ini uji coba apa begitu? Ya uji Saking coba. nggak ada ininya loh. Saking nggak ada apanya. Nggak ada formalitas, maka dari biaya dan itu segala. kalau lu lihat contoh 2019 pas timnas KFF, Ya. mereka mendapatkan 18 kali uji coba internasional. Betul. Gue 0 uji coba. Ya, karena- Tapi bukan berarti gue diem duduk manis doing nothing kan. Kita harus berusaha. Gue masih inget timnas Malaysia datang sama Thailand kalau atau Vietnam. Pas ada turnamen di sini, gue nggak terlibat. Gue tinggal telepon kok. Datuk Hamidin, ketua PSSI sekarang, ketua FA Malaysia, itu kan dulu manajer timnas. Yang sekarang nih. Yang sekarang. Oh, lu kenal nih? Kena banget, bukan kenal. Bisa jadi pundit di Malaysia lu. Gue tinggal telepon, Datuk, yuk kita sparring. Justin, ayo, langsung diatur. Jadi informal. Selama gue selalu dari awal gue ngelatih timnas 2005 sampai gue berhenti sebagai Dirtek 2013, gue selalu punya hubungan baik sama mereka. Jadi kalau ada apa-apa dibantu. Memang di lapangan kita fight habis-habisan, dikerjain lah apa. Tapi di luar lapangan kita deket. Habis ketemu Malaysia, besok malamnya gue jalan sama pemain sama pelatih Malaysia di Bangkok waktu itu. Jadi orang mungkin lihat, oh ini nggak bisa, kenapa nggak bisa? Tapi di dalam lapangan kita fight. Buktinya setelah 2007 gue nggak pernah kalah lawan Malaysia. Kan terbukti bahwa lu harus bisa pisahkan pertemanan dan itu. Dan pertemanan di futsal, terutama internasional, mungkin karena nggak banyak yang bisa bahasa Inggris. Aja. Masih gitu kan, dan saling membantu. Gitu. Jadi kalau lu nggak punya dana pun nggak ada masalah. Lu tetap berusaha untuk bisa dapat friendly match untuk apa. Berarti bukan cuma dari koinya untuk coba ngomong ke federasi dong, bisa saja melihat kayak begini federasinya dong yang juga ke koi bahwa kita bisa provide ini loh, lu cuma ini doang, berangkatin dong itu, karena kan yang penting dari koinya adalah keputusan untuk memberangkatkan atau tidak kan. Kalau dari federasi pasti ada niat lah. Iya dong. Nggak mungkin nggak. Cuman kan kembali lagi yang menseleksi koi dari begitu banyak cabang olahraga, mereka yang menseleksi siapa yang berangkat atau tidak. Semua federasi pasti pengen Betul. olahraganya Ya, apalagi berangkat. kan orang-orang yang pegang kan Pak Haritanu kan, Iya. masih nggak? Iya, masih. Ya, berarti masih, kan masih. bukan problem tentang Iya. finansial gitu Ya, loh. sama Harusnya berarti sekali kan bisa dong doi Iya. datang ke sana untuk bilang gue tetap berangkatin Iya. lah. Dan itu ditolak. Oh gitu. Gue baca di media Pak Haritanu sudah mengajukan, ya udah kalau masalahnya dana nggak kita akan cover sendiri. Pokoknya didaftarin lah. Ternyata ditolak. Jadi orang pejabat apalah gue nggak ngerti bilang enggak, kalau yang berangkat ya kita cover semua karena ini tanggung jawab pemerintah. Ya, dan untuk gue sih masuk akal. Jadi Bukan uang masalahnya. Kayaknya bukan masalah uang juga. Cuman yang gue bingung ya masalah apa lagi gitu loh. Karena semua seperti yang gue bilang PB semua pengen cabang olahraganya dan yang seleksi itu kan KOI. Ya. Jadi bukan Pak Haritanu, bukan FFV, bukan PSSI, tapi benar-benar dari KOI yang menseleksi. Waktu lu dulu kalau bukan dana apa masalahnya? Ya sama. Prestasi dana gitu. Kita nggak pernah dapat emas. Karena itu. Karena kita nggak dapat emas tapi perunggu sama itu nggak dihitung, ya kita nggak diberangkatin. Ini kan gila gitu. That's why gue always fight terus. Selama gue di futsal nggak berantem sama PSSI, sama Menpora, sama KOI. Aduh capek gue. Berarti kalau lo dikasih waktu untuk bikin disposisi, untuk bikin pembelaan nih, sekarang kenapa futsal harus berangkat, baik putra maupun putri, apa yang akan mau lo sampaikan? Ke KOI. Ya ke siapapun ini yang berwenang, kenapa mereka harus berangkat? Karena satu, olahraga futsal itu lebih cocok untuk orang Indonesia, orang Asia daripada sepak bola. Serius nih. Kita lihat faktanya apa? Ranking di dunia futsal di Asia itu lebih dekat dengan top dunia. Sepak bola jauh. Jangan Indonesia, Asia pun masih jauh dengan top dunia. Contoh, Iran selalu 4 besar. Jepang 10 besar, Uzbek itu udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Artinya lebih dekat kan. Jadi kita lebih berpotensi lihat Prestasi. Lihat di rank aja kita 40-an, sepak bola 100 berapa? 170-an. Oke. Kedua, orang kita banyak yang suka futsal. Jadi futsal ini memang mungkin kalau dibilang level grassroots atau Liga Pro ke bawah belum organize. Yang ada kan kompetisi Liga Pro. Kompetisi Liga Pro cewek maupun cowok.
Tapi di bawahnya kan nggak ada. Ada cuma turnamen, ini bikin turnamen sendiri, ini bikin kompetisi sendiri, semua sendiri-sendiri, nggak organize. Tapi peserta atau pelaku futsal itu kan banyak banget. Nah, berdasarkan itu aja, Koi harus punya tanggung jawab untuk memberangkatkan timnas futsal. Ketiga, kita itu bisa berprestasi. Terbukti terakhir 2 kali nahan tuan rumah Thailand, tuan rumah yang sudah berkali-kali ikut Piala Dunia. Bahkan kalian cuma adu penalti. Dan semua orang tahu olahraga futsal dan sepak bola kalau adu penalti itu 50-50. Ada faktor luck. Oke. Jadi artinya kita itu udah selevel dengan Thailand. Kalau kita selevel dengan Thailand, Vietnam yang sudah 2 kali ikut Piala Dunia, Vietnam di bawah kita, Australia yang udah nggak invest di futsal lagi tapi mengirim tim dadakan juga di bawah kita. Peluang kita untuk ikut Piala Dunia itu cukup besar. Nah, nanti ditunggu dulu Piala Asia di Kuwait. November kalau nggak salah. Di Kuwait lu harus membuktikan baru lu bisa lolos grup. Memang semua tergantung drawing. Nah, Piala Asia 2 tahun ke depan itu menjadi kualifikasi untuk Piala Dunia. Jadi di tahun yang sama 2024 ada Piala Asia kualifikasi, terus berapa bulan kemudian Piala Dunia. Dan berarti menurut lo kita malah berpeluang untuk duluan ada di Piala Dunia itu lewat futsal. Oh, jauh. Peluang itu jauh lebih besar. Sama kayak kita yang sekarang sepak bola lapangan yang biasa U20 karena tuan rumah kan. Karena tuan rumah. Kalau ini emang lebih punya peluang. Ya, dan ini senior bukan ya, ini bukan yang youth. memang umum Ya. gitu loh, yang umum ya. Ya. Itu tapi yang cowok, Koci. Yang cowok. Oke lah, kalau yang cowok gue pun masih terima lah dengan semua prestasi yang sekarang dilakukan. Awareness juga ternyata masyarakat oke. Ya. Lah yang cewek. Nah, yang cewek, Kenapa? federasi sudah berusaha untuk membuat liga. Itu sudah bertahun-tahun jalan. Bahkan zaman gue, itu pun sudah ada liga cewek. Walaupun masih sukarela ambil tim dari sini, masih ibarat yuk kita, ya kita sama-sama membantu karena uangnya 0,0, jadi nggak ada dana, lu datang. Gue bikin kompetisi di Surabaya, Jogja, Bandung. Khusus untuk cewek, pelatihnya itu Isa sama Hendra kalau nggak salah lupa, gue kirim ke sana untuk ambil pemain. Nah, yang bikin kompetisi di Jogja, Surabaya, Bandung itu nggak gue bayar sama sekali. Dan mereka mau. Mereka mau karena mereka klien gue. Dulu beli flooring sama gue. Buat lapangan. Buat lapangan. Jadi mereka mau bikin, asal dapat surat ya kita kasih surat. Tapi dari situ kita ambil timnas. Karena memang nggak ada dana dari situ. Oke. Sekarang di bawah Pak Haritano kan jauh lebih organized. Karena duitnya jauh lebih banyak. Sekarang ditayangin. Semua di samping ditayang sudah ada liga ceweknya. Iya. Sudah bertahun-tahun. Nah, untuk bisa membuat liga cewek bagus, mereka kan butuh jam terbang nasional, internasional. Nah, sekarang gue tanya, kalau lu SEA Games saja lu nggak kirim, kapan ini pemain-pemain dapat jam terbang internasional? Padahal untuk SEA Games termasuk yang paling dasar lah. Iya, dan kita itu nggak jelek-jelek amat loh yang cewek. I mean, mungkin kalahnya sama Thailand doang. Filipina, Vietnam, ya Vietnam mungkin selevel. Filipina dan lainnya kita menang. Jadi kenapa cewek nggak dikirim? Cewek ini cukup. Gue juga yakin cewek minimal podium ya. Warnanya apa gue nggak tahu. Podium bisa dapet. Yang cewek. Yang cewek. Untuk SEA Games. Untuk SEA Games. Boleh juga tuh dijadikan tantangan ya. Untuk jadi pegangan. Kalau ternyata akhirnya diberangkatkan karena kata-katanya JL yang menjamin podium. Habis itu tinggal dia pecut tuh tim ceweknya. Kalau sampai nggak dapet. Kita pernah di tahun-tahun terakhir gue jadi pengurus, bukan pelatih lagi, pengurus. Itu ke Korea, ke Asian Indoor Games. Itu kita ngalahkan China, Uzbek. Cewek nih. Cewek. Jadi tim-tim besar itu kita kalahin. Kalahnya lawan Jepang kalau nggak salah. Dan itu nggak dibantai-bantai amat. Makanya itu dasar lo bilang di SEA Games kita minimal bisa dapat podium. Iya. Kalau ASEAN itu kita bisa ngelawan yang cewek. Tapi memang yang syarat yang lo tahu emas kan ya, ternyata bukan 2 atau 3 ya. Itu syaratnya Koi. Iya, mas gue yang biasanya yang penting medali itu kan kalau Asian Games. Iya. Kalau SEA Games lebih prioritas emas. Iya. That's okay. Lu punya itu, cuman gue pengen tahu penjelasan dari mereka bagaimana lu menginvest agar cabang-cabang lainnya, bukan futsal aja, cabang-cabang lainnya yang nyaris dapat emas tapi selalu podium itu bisa
menjadi calon untuk Dan bisa dapatkan memang tidak emas. ada batasan untuk bisa berangkatin berapa cabang ya? Enggak, As long as kita semua mau daftarin bisa. semua Iya bisa. betul. Ini yang gue bingung. Lu itu nggak keluar duit terlalu banyak gitu loh. Lu cuman keluar tiket, pendaftaran gratis. Terus what is the problem? Untuk gue sih aneh, bener-bener aneh. Apa yang dilakukan oleh Koi dan lain-lain ini. Ya, bentar kalau teman-teman Koi nonton mau open discussion lo willing tuh, oke. Dengan senang hati. Oke, karena kan ya ini kan masalah diskusi kan supaya malah clear kan, karena gue tadi berusaha menggali lu aja, lu sendiri bingung kalau selainnya kalau urusannya bukan cuma dana dan harus emas, lu sendiri bingung kan sebenarnya apalagi yang menjadi bahan pertimbangan gitu kan. Iya. Dan apalagi level SEA Games ini kan semua boleh daftar gitu loh. Jadi bukan oh ya olahraga ini Minimumnya Indonesia ini. ya nggak boleh masuk Kalau olahraga seleksi. ini. Nggak ada, semua lu boleh daftar. Bahkan gue bilang kalau gue boleh sarankan ke Koi, semua cabang dikirim. Semua yang ada di sana kita punya atlet kirim. Karena jam terbang, Len. Yang kita butuh itu jam terbang level internasional. Karena ini levelnya hanya Southeast Asia. Nah, ntar dari situ kan kelihatan siapa yang Mana performa. yang ini buat anak selanjutnya. Iya, tapi minimal kalau bagaimana lu bisa mengangkat cabang olahraga yang nomor 3, 4, 5, 6. Kalau mereka nggak pernah dikasih diberi kesempatan. fasilitas atau diberi kasih kesempatan untuk mendapatkan jam terbang. Ya bagaimana mereka juga mau menunjukkan mereka berpotensi sementara memang ajang dasar dari multi eventnya tuh kan yang paling dasar ya SEA Games. Iya. Paling banter akhirnya mereka bisa lihat kan untuk level nasional PON itu kan mereka malah saling compete, Iya. bukan yang sebagai tim Iya, betul. mewakili Indonesia kan gitu. Betul. Jadi ya mudah-mudahan lah ini bisa didengar juga dan bisa menjadi satu pertimbangan dari orang yang memang sudah lama berkecimpung di dalam futsal untuk bisa melihat juga futsal putra dan futsal putri berbarengan diberangkatkan ke SEA Games. Tapi selanjutnya coach, pertanyaannya adalah kenapa futsal di situ-situ aja tidak pernah meroket akhirnya? Di saat lo udah membangun fondasi itu dengan teman-teman di angkatan lo dan sebelumnya, sampai lo akhirnya juga cabut, lo jadi pelatih, pengurus dan sekarang udah enggak. Sekarang malah yang support sebenarnya Taipan besar, but why di situ-situ aja? Ini gue sempat dengan teman-teman gue mantan futsal juga berdiskusi kenapa. Dulu kita tahu lah zaman kita di Anggar itu tiap hari Selasa. tiap week ya kita Selasa main, tapi kita tahu bahwa tiap weekend itu penuh terus dengan Penuh, turnamen. ya. Kita tahu bahwa hampir semua tempat futsal selalu ada turnamen. Bener. Sekarang setahun sekali belum tentu ada. Sekarang udah separah itu ya? Separah itu. Di level yang cuma Di level cuman yang tempat futsal itu? tempat futsal doang. Jadi nggak ada sponsor, yang ada ya mereka Bikin aja. bikin Pakai turnamen pendaftaran. atau ya kayak gitu. Jadi intinya sangat sedikit sekali lah. Tapi jujur ya, gue nggak bisa kasih jawaban karena berdasarkan fakta yang ada di lapangan, gue lihat hanya FFV itu hanya fokus ke timnas dan Liga Pro sama Liga Nusantara. Liga Nusantara itu liga amatirnya. Oke. Jadi kalau lu dari Liga Nusantara lu bisa promosi ke Liga Ke Liga Pro. Ya. Apa namanya? Ya selain itu nggak ada. Memang ada AFI kalau nggak salah. AFI itu Asosiasi Akademi. Jadi mereka bikin turnamen sendiri. Tapi gaungnya memang nggak begitu kedengeran. Which is gue bilang AFI melakukan hal yang luar biasa karena semua sukarela. Nggak ada sponsor, mereka bikin turnamen aja ya, bikin kompetisi dan sudah dilakukan oleh banyak kota. Cuman kembali lagi tidak terlalu organized, tidak nasional, tidak ada blueprintnya, tidak apa, itulah membuat futsal kurang maju. Kalau gue bilang. Dan itu menurut lo sampai kapanpun ini tidak akan meroket? Enggak, you have to invest. Intinya adalah you have to invest benar-benar tidak hanya di timnas, Liga Pro, Liga Nusantara, tapi di bawahnya you have to invest. Secara global sendiri coach, waktu itu kan sempat memang futsal pun akhirnya dijadikan agenda oleh FIFA untuk dipopulerkan. Nah sekarang gue melihat akhirnya FIFA malah melihat ke sepak bola wanita lebih gaungnya terdengar daripada akhirnya juga ke olahraga futsal lagi gitu. Dulu sempet tuh futsal karena gue di FIFPro kan, Ya. sempet diomongin juga tentang asosiasi pemainnya segala gitu loh. Sebenarnya masih ya iya, jadi infrastruktur yang dilakukan oleh FIFA itu masih ada untuk Kayak, futsal. ya
Piala Eropa, Piala Asia, semua itu masih berjalan semua. Tapi gue setuju gaungnya itu lebih ke sepak bola wanita. Iya kan sekarang. Mungkin mereka berpikir futsal itu udah established, tapi penontonnya ya itu aja, Nah, pelakunya itu aja. Dan walaupun kalau gue sih bilang ya pelaku futsal itu nggak kurang, karena jumlahnya. teman-teman kita yang sudah punya anak itu main futsal. Dulu bapak-bapak yang main futsal, sekarang anak-anaknya main futsal. Bahkan IMFC ada terus sampai sekarang. Kita punya kelas U10 ke bawah sama U10 ke atas sampai 18. Itu ada terus, 2 kali seminggu kita latihan. Dan iurannya sama dengan yang dulu 2004. sama inflasi. Ya, Berapa? 150 sebulan. Sampai sekarang. Ya, itu buktinya nggak maju berarti futsal, coach. Enggak. Sekedar bertahan Enggak, berarti. bukan. Karena kalau gue SSB lain tuh charge lebih tinggi. Iya. Gue nggak mau, karena lu tahu kan, gue bikin AMFC ini dengan. Ya, tapi kalau nggak masuk almarhum, untuk gaji masuk operasional, itu masuk. Untuk operasional masuk. kuantitas murid lu banyak Iya kali. betul. Untuk operasional masuk. Tapi kita kan kita nggak pernah cari duit dari situ, nggak pernah ambil duit dari situ. Oke. Makanya tetap 150 dari 2004. Itu juga salah nggak menurut lo? Kita nggak cari duit dari situ. Nah, nggak salah cari duit dari situ. Cuman makanya mas gue nggak mau. Oke, lu nggak mau. Tapi untuk yang sekarang masih gue nggak tahu nih profesional apa semi nih sekarang. Kalau Untuk yang mau lah secara kalau gue bilang semi ya. untuk yang mau mereka memang hidupnya dari futsal. Iya. Kalau tidak punya kemampuan seperti lu, seperti yang lain untuk bisa melakukan hal yang lain gitu, coach. Ya gimana banyak orang mau juga untuk ada di sana Nggak gitu. gini. Oke, gue bandingkan lagi ya. Silakan. Gue bandingkan dengan zaman gue, kesejahteraan pemain futsal sekarang jauh lebih bagus. Sebenarnya. Oh iya, jauh. Bukan Coba dong, sebenarnya. kita- Gue yakin. Kita compare dong. Gaji lah contoh. Oke, dulu gimana gaji? Dulu pemain top itu gajinya cuma ya 5 jutaan. Untuk itu pemain sebulan? timnas. Untuk sebulan. Iya ya. Selevel timnas itu 5-6 juta enggak Ini lebih di dari klub itu. atau dibayar di timnas? Klub. Di klub Sekarang itu udah 20-30 juta. sebulan. Sebulan. Berarti ada kenaikan 6 kali lipat. Iya. 600%. Ya, dalam kurun waktu Berapa waktu tuh? 12-14 tahun. 12-14 tahun. Iya. Which is sebenarnya nggak terlalu gede ya, tapi Tapi lumayan ya, tapi kan? maksud gue dibandingkan dibandingkan harga lo di tempat futsal nggak naik-naik, Iya. ya kan ini kan 6 kali lipat. Iya, iya. Naik gitu, Iya. 30 jutaan. Iya. Terus Terus durasi. Dulu Liga Pro kan karena klubnya nggak terlalu banyak kan pendek. sedikit. Durasi kompetisinya kan maksudnya. lebih pendek ya. Sementara kontrak itu hanya sampai durasi itu. Sampai durasi itu. Jadi kalau dalam setahun kompetisi paling 3 bulan waktu itu. 5 kali 3, 15 juta. Ya kompetisi 3 Iya, bulan, iya. dikali 5 juta Ya let's say sebulan. dengan persiapan dan lain-lain kali 4 atau kali 5. Ya 25 juta. Ya, 6 bulan mereka harus 6-7 bulan. Sisa mereka ngapain? tarkam. Oh gitu. Iya. Tarkam dapat kayak bola, Dapat ya kayak bola. main di futsal. Iya. Tarkaman futsal ada juga. Banyak. Voli juga sih. Iya. Jadi mereka hidup di situ. Jadi lo nggak bisa larang dong. Nggak bisa. Karena lo Di luar kompetisi nggak bisa karena dia larang. nggak dikontrak, Karena nggak nggak digaji. ada Betul, penghasilan. betul. Nggak bisa. sekarang masih nggak tuh? Tarkam? Sekarang masih, tapi kompetisinya lebih lama sekarang. Nggak tarkamnya. Sekarang masih. Ada juga. Masih lah. Gila lu. Pemain Jakarta aja sampai ke Kalimantan, Sumatera. untuk Tarkaman? Tarkam doang. Ya itu ada berarti yang ngadain tarkam, coach. Ada. Lo bilang tadi kalau tempat futsal malah satu turnamen sebulan aja jarang. Enggak. Di Jakarta. Kalau di luar gue kurang tahu. Oh masih Ya, menggeliat. di Jakarta udah sedikit sekali. Gue nggak tahu semenggeliat apa di daerah, tapi di Jakarta itu Malah sedikit semakin sekali. sedikit. Iya. Tarkam gitu lo tahu dulu mereka dapat berapa? Ya per match 1-2 juta dapat. Oh ya lumayan dong. Lumayan. Sementara mereka bulanan 5 Betul, juta. Iya. Dan lo tahu, Tahu, lo ngomelin. nggak bisa. Pemain timnas juga nggak bisa lo marahin. Nggak bisa, kecuali mereka lagi TC Kompetisi. Lagi TC. atau kompetisi atau apa, baru gue larang. Tapi di luar itu nggak bisa. Nah sekarang mungkin masih ada, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak karena mereka dari futsal aja udah lumayan bagus. Ya. Dulu berarti jarang dong pemain futsal pakai mobil. Nggak ada. Ya malah. kalau 5 juta sebulan main cuma 4-5 bulan. Nggak ada malah, setahu gue. Yos doang paling kalau nggak salah. Yos kiper. Iya, Yos Adi. Itu juga mobil siapa kali? Karena dari keluarganya lumayan lah dia. Si Yos keluarganya lumayan. Lumayan. Ih,
PNS papan atas. Oh iya. Iya. Emang kita nggak boleh judge the book by its cover ya? Iya, Covernya gue pikir malah. Enggak, yes lumayan. Serius. Sekarang di pelatih ya? Di IMFC. Oh di MFC juga. Pelatih Pelindo. Oh dia sekarang. Head coach dia. Oh iya. Dia head coach Pelindo, tapi dia bantu IMFC. Ini yang untuk dia kipernya. dulu sama adek kan? Sama Apa adik. juniornya? Iya, sama adik. Ya pokoknya gantian kan tuh berdua kan? Yos juniornya. Juniornya kan? Ya. Oke berarti segitunya ya. Terus ada perubahan itu di era siapa coach? Akhirnya mulai ya tadi lu bilang jadi 20 30 Di era Haritanu. jadi jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ya karena dia invest kan. Kan pada saat dia invest, dia siarkan di TV, klub-klub lain tambah banyak. Yang tajir-tajir kan banyak dan mereka bisa bayar pemain-pemain ini. Berarti jedanya nambah berapa lama durasinya kompetisinya? Sekarang Iya. kalau nggak salah 6-7 bulanan. Oh totalnya? Iya. Dengan gaji segitu harusnya bisa lah ya. Bisa. Untuk nunggu sampai Iya, kompetisi berikutnya gitu loh. Iya. Pelatih-pelatih juga dulu pelatih gajinya 6-7 juta. Sekarang gue denger udah sampai 20-an. Oh gitu? Iya. PES juga gitu deh. Ya, PSku harusnya segitu. Dulu dimulai dari 6 jutaan. Iya. Ya 5-6 juta. Ya berarti udah makin bisa hidup dong. Memang. Tapi gue pernah ngobrol sama lu bilang masih belum bisa. Sekarang enggak, sekarang udah lumayan, jauh lebih lumayan. Tapi kalau diganti tuh ketum Nah, belum tahu lagi. kalau Haritanu diganti tergantung ketum yang gantinya siapa. Kalau seandainya nggak bisa siarin futsal di TV, terus nggak ada gaungnya ya akan menurun terus. Susah lagi kan? Iya. Jadi futsal harus benar-benar terima kasih kepada Haritanu. Ini lu bener bukan ngendorse Enggak, ya? enggak. Ini bukan ngendorse ya? Gue nggak terlibat di MNC Ya, Group sama sekali. Tapi lu ngerasain Oh ya, di bawah absolutely. dia emang Absolutely. Ya seperti yang gue tadi bilang, 2009 pada saat gue 3 bulan terlibat, ke AFF aja 18 kali turnamen internasional. 18 kali friendly match internasional. biaya tuh. Biaya, bikin turnamen tiap tahun MNC International Futsal Club, datengin timnas dari luar semua. Zaman gue mana ada gitu. Zaman gue jangan ke Bandung aja kagak ada duit, ujungnya kita ya AFF itu friendly kita untuk ke Piala Asia. Tapi dulu gue pas lagi mau lanjutin bawain futsal tuh gue kena blacklist. Tapi mungkin Pak Haritanu nggak tahu ya. Mungkin. Jadi beda cerita. Ini biar adil. Ntar disangka barusan endorsan lagi atau blockingan acara kan. Tapi ya berarti perlu figur-figur seperti itulah. Hal lain yang menurut lu harus disyukuri anak futsal sekarang dibanding generasi lu lagi tadi kalau di-compare mengenai selain gaji apalagi? Bahwa progres itu sebenarnya ada gitu. Iya. Dan beruntung kan mereka sekarang ada sosmed. Oke, sosmed. Jadi mereka dapat extra side job dari sosmed. Maksud lo yang bisa memonetize Iya. sosmednya Iya. di personal brandingnya. Iya, iya. Terus pemain dibayar oleh brand, oleh spek contoh lah. Oh di kontrak. Di kontrak dan dapat duit Oh selain gaji. selain gaji. Oh ada juga yang udah begitu. Ada, banyak. Bukan hanya specs maksudnya berarti. Bukan hanya spek. Yang brand lain pun akan begitu. Ada. Sudah ada. Oh gitu. Iya. Dan itu dipakai semua. Jadi jauh lebih berkembang dari banyak sisi berkembang. Tapi jangan dibandingin sama sepak bola atau kalau lu bilang emang bisa hidup. Ya parameternya apa? Hidup lu nggak bisa. Hidup gua nggak bisa. Hidup lu juga nggak bisa. Ya kan gue dari dulu emang enggak. Lu kan pernah di situ. Ya kalau orang tanya kalau coach dibayar sedikit itu kenapa bisa survive begitu lama? Karena gue selalu punya masukan dari di luar futsalnya. Pemasukan dari di luar futsalnya. That's why gue nggak tergantung oleh gaji yang gue Di terima situ. sebagai pelatih atau dirtek. Lu pernah buka gak sih gaji lu? Gue itu nggak pernah digaji, Len. Jadi coba gue dibayar fee tiap Nggak gini. Lu mulai di timnas tahun berapa sih? 2004, 2004. Itu langsung pelatih? 2005, langsung pelatih. Itu apa negonya kalau bukan gaji? Gak ada digaji. Nah, terus? Jadi dibayar per turnamen. Lu tarkam dong. Tarkam. Jadi ini ada turnamen, let's say ini AFF, ini Piala apalah? Piala Ciki. SEA Games lah. Bukan SEA Games, Piala atau Ciki ya. atau apa. Jadi Adalah jeda 2 turnamen. iya, Terus menjelang ke sini tuh dibayar lo. Tapi jedanya ini lu nggak dibayar, tapi lu tetap harus kerja
Karena lu harus pantau dan lain-lain kan. Jadi kalau lu latihan lagi baru dibayar lagi. Itu berapa? Lu inget gak tuh di situ berapa pertama kali? Kecil lah. Ya berapa? Gue kasih ke pemain semua kok gaji gue. Ya berapa dulu? Ya sekitar 5, 6, 7 juta. Ya lumayan dong dulu. Ya. Tahun 2004 kan? Enggak, setelah itu. 2006, 2007, 2007 ke atas lah. Itu 5-6 juta. Ya. Lu kasih ke pemain lo. Setahu gue hampir selalu. Oh jadi lu udah ada side income dulu dari selain dari situ. Ya kalau nggak mati lah kita hidup dari situ. Tapi ya ujung-ujungnya deh, lu udah akhirnya dapat berapa di pelatih bukan era pengurus. Nothing. Ya 5 juta itu terus. Iya, ya 5-6 juta itu terus. Dan itu masih per turnamen. Ya masih berturnamen. Oh nggak ada yang memang lu kontrak, lu setahun ya gitu. Enggak ada. Apalagi pengurus. Nah, terus, nol. Pengurus nggak pernah dapat duit sama sekali. Pengurus. Iya, gue 2,5 tahun dirtek nggak pernah terima duit. Yang baru ini. Iya, bukan. Kalau ini gue digaji. Iya makanya yang dulu. Yang dulu. Oh. Kalau yang 2019 gue digaji gede. Iya kan, tuh, kan beda. Lebih gede dari yang pemain yang lu bilang tadi kan. Jauh. Mendingan jadi. Lu kok kalau udah gede gak lu kasih ke anak-anak? Pas Apa? 5 juta lu kasih ke anak-anak duit lu. Karena gue masih butuh. Oh jadi itu emang ada patokan sekarang jauh lebih baik. Berarti lu iya. bisa compare sendiri dengan yang Iya. lu dapet. Iya. Tinggal berarti kan kemampuan nego juga. Emang jauh lebih baik. Iya kan? Ya. Berarti 5-6 juta tanpa kontrak. Pertanyaan gua asisten-asisten lu dulu berapa? Oh berarti, di bawah itu. Berarti ini apa nih orang-orang futsal ini selama ini yang pengabdian ini semua? That's why gue itu gue bikin gue marah kalau orang lu udah di timnas nggak pernah dapat medali kayak gitu-gitu. Anjing, lu tahu nggak lu pengorbanan gue seperti apa dulu? Iya. Itu semua demi merah putih gitu loh. Dan Coach lu selalu ngomong gitu coach. Apa? Boleh nggak? Lu masih inget nggak apa sih mas sebenarnya pengorbanan lu? Contoh-contohnya? lu waktu dan effort yang lu lakukan itu emang nggak dihargai, Len. Sekarang lu tahu gue 2-3 menit ngomong aja dibayar berapa? Ya tahu. Iya kan? Ya. Dan dulu itu semua all for free loh. Itu gue korbankan semua. Apa itu bukan pengorbanan? Yang lu cuma digaji seuprit gitu. Bonusnya juga seuprit. Gue ke Belanda 3 bulan, emang siapa yang bayarin, Len? Ambil kursus KMVB di siapa yang bayarin? Haji Mas Said. Gue bayar boro-boro Haji Mas Said. Gue bayar sendiri semua, Len. Semua gue bayar sendiri. Semua gue keluar sendiri, duit sendiri. Jadi kalau si anjing-anjing anak sekarang itu ngomong, lu mending diem aja. Karena prestasi gue tidak ada sampai detik ini masih belum diperbaiki. Runner up di AFF. Siapa yang perbaiki? Siapa yang pernah juara AFF? 2010. Tapi itu juga Thailand sama Australia nggak ikut. Oke, lu juara. Itu doang sekali. Habis itu nggak pernah kan? Jadi tolong hargai gitu loh. Hargai bukan gue aja. Asisten gue, bahkan pemain-pemain gue levelnya saya, Denny Handoyo, Andri dan lain-lain, Jailani itu semua mau berkorban. Gue selalu share, gue selalu terbuka sama mereka. Nih gaji kita segini loh. Bos, bonusnya berapa? Bonus segini. Dapat dari manajer, dari itu. Pak Cembi yang keluar duit banyak. KCMB Hutapea. Hutapea itu keluar duit banyak. Kasih bonus. Itu agak lumayan lah. Terus dan gue pun sekali-sekali juga kasih. Dan pemain tahu semua itu. That's why gue punya tim yang solid. Generasi yang luar biasa. Dan sebanyak banyak yang jadi pelatih sekarang. Ya, dari pemain-pemain itu. Baru ngeh tuh Sayan segala. Iya, itu banyak yang jadi pelatih. Tapi generasi itu top banget. Generasi 2005 sampai 2008 lah. Tapi lu nyesel gak sih kalau nggak diapresiasi begitu? Enggak. Semua yang gue pernah lakukan, gue tidak pernah nggak ada penyesalan. Karena gue udah tahu, gue nggak ada duit, nggak dibayar, gue nggak ada duitnya, gue lakukan itu. Untuk merah putih, paham? Kenapa sampai segitunya? Jadi gue kesel kalau netizen bangsat itu tidak menghargai kita gitu loh. Enggak, mas gue lu juga kenapa sampai segitunya nasionalisme lu? Lu kan lebih dikenal lu orang Belanda, lu Surabaya aja nggak ini, tapi Karena begitu merah putih lu ngotot karena selalu. gue tidak pernah bisa memberikan yang lain untuk negara ini. Selain keahlian gue ya di futsal. Gue mau kasih apa untuk negara ini? Gue bayar pajak kontinu tiap tahun. Apa itu doang lu sebut? Enggak. Tapi kalau ke futsal iya. Enggak, maksud gue apa yang membuat lu kepikiran willing to give something untuk negara ini? Sementara orang lain kan udah bagi gue pajak udah cukup, udah gue warga negara yang baik. Kok lu sampai kepikiran
ada yang harus gue berikan buat negara ini dari keahlian gue gitu. Ya karena di zaman itu 2004, 2005 belum banyak orang yang tahu futsal dan gue udah tahu kan gue dari main futsal dari tahun 79 Ya, di sana. di Belanda. Gue tahu olahraga ini, ngerti nggak? Tahu. Nah that's why gue merasa ya udah gue coba promosikan olahraga ini gitu dan gue rasa gue cukup berhasil untuk melakukan itu dengan segala effort. Dan melihat kemajuan sekarang, Koci, dan juga ternyata banyak juga yang harus ngomongin ini lagi supaya keangkat lagi menurut gua, bukan cuman ketum dan liga, tapi menurut gua banyak harus yang mengangkat ini lagi. Lo masih concern nggak dengan futsal ini? Karena masa gue sudah lewat. Masa gue udah nggak, lewat. untuk dengan keahlian lo sekarang, lo punya keahlian mengambil masa dengan omongan di rumah apartemen lo yang sederhana itu tapi menghasilkan uang banyak sekarang. Lo apakah akan do something untuk kemajuan futsal ini dengan membuat playlist khusus? Apa lo kan nggak bikin lo tentang futsal malah? Satu, gue nggak pernah diminta. Ini gue minta. Nggak, lu nggak bisa Siapa minta. lo, anjing banget lo. Gue tidak pernah diminta untuk dilibatkan dalam di luar teknis ya, di luar ngelatih dan lain itu untuk gue itu udah selesai. Dirtek, teknik itu untuk gue udah selesai. Ya. Masa gue udah lewat. Tapi kan banyak hal yang bisa gue lakukan. Betul, itu untuk gue bilang. Ya gue nggak pernah diminta. Ya balik lagi ke ini bukti Nggak ini dong. lo dengan Lu nggak bisa gitu Len. Sekarang lu kan kalau mau lu bekerja, lu melakukan sesuatu itu harus ada SOP-nya, harus organize untuk Ya. mencapai hasil yang Baik. yang diinginkan. yang target, Ya. yang sesuai target. Ya, sekarang kalau gue asal ngomong futsal doang susah gitu loh. Jadi harus ada banyak yang mendukung kita sinergi bekerja sama untuk mengangkat olahraga ini. Ayo. Enggak. Maksud gue gini, lu ngomong sendirian tentang liga luar, sendirian lu, sampai akhirnya sekarang mulai banyak yang ngomong, tapi tetap aja kalau orang mau ngangkat YouTube-nya harus lewat lu dulu karena mau ngomongin olahraga kan, karena lu lakukan sendirian duluan, konsisten. Iya. Artinya lu masih punya hati di futsal tanpa lu lihat apapun itu yang ada di luar, tanpa melihat ada yang meminta. Kenapa lu juga nggak tetap mau bikin itu? Dan di sisi lain mungkin nantinya juga itu akan menjadi topik yang secara AdSense pun juga bagus gitu, maksud gue. Ya oke, ini gue jelaskan. Waktu gue di sepak bola itu udah banyak banget tersita dan lu tahu itu. Ya. Oke. Kalau gue harus bahas futsal lagi, gue harus nonton, gue harus ngikutin Ya perkembangan. itu sih patokan lo emang. I don't have time. Gue nggak ada waktu lagi untuk mengikutin Liga Pro, Timnas dan lain-lain. Murni I don't have time. Contoh paling bagus yang FF kemarin, gue nggak nonton. Mainnya jam 3, jam 5, gue lagi di luar meeting. Gimana mau nonton? Sore. Sore. Kalau jam 3 jam 5 pagi, Baru bisa. ini emang manusia kebalik. Baru gue bisa nonton, ngerti nggak? Iya. Jadi I don't have time, gue nggak punya waktu lagi untuk mengikutin futsal, untuk membantu futsal untuk apa. Tapi kalau promo sekali-sekali kayak di sini nih, kayak itu ya oke, nggak ada masalah. Yang di lu sendiri malah lo belum ada Nggak kepikiran. ada. Dan I have to move on. Gue di usia 17 tahun yang lalu pas gue mulai, kita kan nggak mikirin duit waktu itu, ngerti nggak? Karena duit ada aja, ngerti nggak? Ya. Income. Nah kalau sekarang kan gue harus mikirin. Sekarang gue udah tahun ini gue udah 55. Gue mau kerja let's say 10 tahun lagi. Karena habis itu gue mau menikmati. Ya. Pas gue 65 gue mau menikmati dan gue harus tabungan gue harus banyak. Karena di Indonesia nggak ada pensiun. Kita harus mikirin pensiun kita Untuk sendiri. yang kerjaan kayak kita. Iya, untuk kerjaan kayak kita sekarang kan nggak. Nah, that's why gue bilang ya sekarang gue harus fokus. Gue udah nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi fokus ke ya harus komersial. Oke. Gitu. Jadi kalau lu bicara soal futsal, bukan gue nggak suka futsal, murni gue nggak ada waktu. Dan sekarang memang gue udah bangun pasar di sepak bola, image gue di sepak bola luar terutama, yaitu gue teruskan. Tapi berarti kan apapun itu lu nggak bisa lepas Coach Justin itu karena lu coach di futsal. Iya betul. Gue juga tidak mau melepas itu. Jadi ya tetap mudah-mudahan nanti lu harus ada kontribusi lu. Ya mungkin. Yang independen aja. Maka dari itu sekarang juga kalau orang mau bahas futsal ya ayo. Iya. Cuman, Makanya kan Coach Justin itu kan karena lu karena Coach Justin dulu di futsal. Pelatih futsal ya. Gitu. Jadi apapun keberhasilan lu sekarang dengan market sekarang yang di sepak bola tetap nggak bisa lepas dari lu waktu itu di futsal. Iya. Ya pasti ada kontribusinya betul.
Dan itu yang mudah-mudahan nanti bisa membuat futsal dibicarakan lagi, nggak cuma ini kan mulai dibicarakan karena lagi ada ini nih. Iya, betul. Kemarin betul. bisa sampai final, AFF, ya. terus mau deket SEA Games. Ya, betul. Sebelumnya kan adem-adem juga. Betul. Nah itu yang gue sangat sayangkan. Cuman ya gue nggak bisa juga sendiri semua. Jadi itu harus dari federasi, dari pelaku futsal yang lain, dari apa. Jadi yang belum dicoba untuk Justin sekarang adalah sebagai PR. Karena dia jadi pelatih udah, jadi dirtek udah, pengurus udah, PR sekarang karena dia punya masa. Ya, untuk di YouTube-nya di mana-mana dia punya masa sekarang ya kan. Tapi Coach penutup kalau lo boleh sampaikan kepada semua yang berwenang sekarang apa ya harapan lo di futsal ini akan bagaimana dan seperti apa lu melihat futsal ini? Jujur aja, lu bilang kalau dengan kondisi sekarang apakah futsal kita akan mati 5 tahun lagi atau malah akan gimana? Menurut lu seperti apa? Kalau lu tanya dari gue pribadi yang gue harapkan futsal ikut Piala Dunia. Yang lu harapkan? Ya, yang lu harapkan dan gue lihat potensi itu ada. Dengan pelatih dari Iran yang baru, dengan kemampuan FFI, dana dari Pak Haritanu, itu sangat bisa direalisasi. Dan itu gue harapkan bahwa gue pada suatu hari bisa melihat futsal main di Piala Dunia. Mau dibantai, mau apa, I don't care. Ada mau dibantai. Cuman yang penting lu main ikut Piala Dunia dan Piala Dunia kan sepak bola 4 tahun. Dan tiap 4 tahun itu konsisten. Ada terus, ikut terus. Artinya kita udah jadi jadi kekuatan futsal di Asia. Bukan ASEAN, Asia. Itu harapan lu dan lu pikir kita punya absolutely selama Pak Haritanu jadi ketua. Oh gitu. Ya, iya dong. Nah kalau sekarang Haritanu asumsi bosan mundur, ya anything can happen kan. Ganti ketua yang nggak ada duitnya ya susah juga. Ya berarti kalaupun yang ganti sama punya passion dan willingness untuk invest di futsal. Untuk invest dengan semua asetnya. Misalnya kan dia kan duit, TV dan lain sebagainya ya. Ya Mudah-mudahan itu bisa tercapai dan yang jelas untuk SEA Games Coach Justin tetap pada prinsipnya harusnya berangkat dua-duanya. Harusnya berangkat dua-duanya. Dan lo yakin mereka bisa emas nggak? Yang cowok bisa emas. Bisa, absolutely bisa. Dengan yang sekarang. Ya. Mereka nih masih respect sama lo nggak sih Coach? Anak-anak ini? Iyalah. Kan 2009. Iya, tapi mas gue ada yang belagu ya, sama lu. Pasti ada. Pasti ada 1-2 ada, cuman ngomong di belakang gue, di depan gue nggak berani. Pasti ada itu mah. Coach akan lanjut lagi karena kalau lu denger ya 2-3 menit dia aja sekarang udah berbeda sekali dengan 2-3 menit waktu dia tidak dibayar apa-apa di tahun-tahun yang di belakang. Itu 2-3 bulan. 2-3 bulan. Ini 2-3 menit saja. Alot nego harga untuk Coach Justin. Thank you. Mudah-mudahan obrolan kita juga mulai membuka lagi dan meramaikan lagi obrolan-obrolan futsal yang bukan cuma sekedar event tapi menjadi sustain supaya industrinya makin besar, prestasinya semakin besar, bisnisnya juga semakin jalan siapapun yang menjalankannya. Dia tidak lagi ada di dalam tapi lu rela ya kalau tim yang ada nanti lebih berprestasi dari tim yang pernah lu bela. Harus. Ya. Harus. Itu yang gue tunggu justru. Dan tim ini punya kapasitas untuk melebihi apa yang gue pernah raih. Yang sekarang ini. Soalnya yang tadi lu bilang akhirnya juara AFF selalu ada komanya karena tidak ada Thailand dan tidak ada Australia. Ya itu yang 2010 kan. Ya. Dan selama ini kan runner up terus. Yang artinya udah pernah gitu loh. Ya. Nah semoga tim ini dan gue lihat tim ini baru pertama kali gue bilang timnas sebelumnya enggak. Tapi generasi sekarang ini 14 pemain ini yang berangkat itu sangat punya peluang besar untuk dapat emas di AFF, di SEA Games. Dan juga berprestasi di Piala Asia. Sampai akhirnya mudah-mudahan bisa dapat. Gue yakin dengan tim ini, dengan pelatihnya, dengan asistennya, Sayan dan lain-lain. Dan akhirnya bisa ke Piala Dunia. Ya. Oke, itu aja dulu Jebret Tim untuk Jebret Talks kita kali ini. Pokoknya kalian kasih di komen-komen kalian apakah memang Coach Justin masih kalian harapkan untuk kembali membantu dunia futsal Indonesia. Nanti kita akan balik lagi di Jebret Talks dengan Justin kapan-kapan lagi tentang konflik futsal Indonesia di era Coach Justin. Nantikan saja kalau udah dapat sponsor. Baik pemirsa, inilah dia